Kelemahannya Simpson satu, dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan iblis memakai kelemahan ini untuk menghancurkan kekuatannya. Dia cuma pamer kekuatan, padahal kekuatan dari Tuhan itu sebenarnya ditujukan untuk tadi apa? Melayani Tuhan, membebaskan Israel dari bangsa Filistin, tapi dia malah melawan, dia malah dagelan. Iblis akan menggunakan kelemahan kita untuk menghancurkan kekuatan kita, dan kita tidak menuntut atau menambah kelemahan kita. Bakat gak pernah bisa menyelesaikan tugas. Terus potensi gak pernah bisa menyempurnakan sebuah karunia. Terus apa yang bisa? Hanya disiplin tinggi dalam mengelola bakat dan potensi yang bisa menyelesaikan tugas dan menyempurnakan sebuah karunia. Kejatuhan dimulai ketika kita menganggap diri kita paling kuat, paling pintar, paling bisa segalanya. Dan apalagi mulai nyerempet ke arah dosa. Tuhan masih ada karya baru jika kita mau membuka lembaran baru bersama Roh Kudus. Segelap apapun kehidupan kalian, sekacau apapun kehidupan kalian, jangan pernah menyerah. Tuhan menulis hidupmu aja belum pernah menyerah. If God, your writer of your life, doesn't give up within your life, jika Tuhan menulis hidupmu belum menyerah dalam dirimu, kenapa kamu mau menyerah? Simpson memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel selama 20 tahun. Namun dia benar-benar menjadi hakim atas bangsa Israel di detik-detik terakhir kehidupannya. Bayangin 20 tahun dia jadi hakim, dia baru membunuh orang, benar-benar serius, detik-detik terakhir. Itu pun dia dalam keadaan matanya sudah tidak ada, tapi mata rohani terbuka. Dikasih kekuatan oleh Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, Tuhan. Baik yang kami sengaja, yang kami tidak sengaja, baik yang kami sadari maupun yang kami sadari. Sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Dengan darah yang kudus, biarlah api Roh Kudus membakar segala hal yang berkenan pada Allah. Dan kiranya Roh Kudus juga membakar hati kami. Berbicaralah dengan bahasa yang sesederhana mungkin kepada setiap jemaat di tempat ini. Hamba-Mu nggak tahu apa kebutuhan mereka, tapi Hamba-Mu yakin Roh Kudus Kau mengerti.
Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan yang telah siap katakan amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat para pengurus dewasa muda yang telah mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Terus terang saya gentar, saudara. Meskipun beberapa kali kalau di komisi kaum pria saya bawa firman Tuhan, tapi baru pertama kali saya berdiri di hadapan pria-pria dewasa, muda, ganteng-ganteng, wanita-wanita cantik-cantik. Saya gentar, saudara. Terlebih lagi saya gentar karena saya berdiri di hadapan Allah dan juga generasi saya dan juga generasi berikutnya. Ya, anak STP inilah generasi berikutnya. Dan saya harus memastikan mereka mendapat asupan makanan rohani yang mereka perlukan. Supaya ketika mereka terjun dalam pelayanan nanti, pelayanan itu adalah salah satu universitas kehidupan, saudara. Pembelajaran yang tidak akan berhenti-berhenti. Amin. Siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? 11 apa? Ada peristiwa apa 11 September? Ya, apa lagi? Ada peristiwa apa? 20 years ago. There's a terrible. Ada peristiwa yang mengubah dunia. 9/11, peristiwa Selasa Kelabu, di mana kesombongan Amerika Serikat diruntuhkan. 4 pesawat di hijack dan ditabrakkan ke menara kembar WTC. WTC makan 2. Kasihan dong anak PPK yang kerja di situ. Pada kerjaan dong. Kita pulang ke dunia semua lagi. Hari Selasa, ada yang tahu hari Selasa lalu tanggal berapa? Tanggal 7 September. Ada peristiwa apa? Sambil multimedia siapin itu ya, siapin yang tadi slide. Tanggal 7 September ada peristiwa apa? Tenggelamnya kapal Titanic, di mana kesombongan juga telah diruntuhkan, di mana penciptanya waktu itu bilang Tuhan sekalipun tidak akan pernah bisa tenggelamkan kapal Titanic. Tetapi cuma kena es, akhirnya kapalnya tenggelam. Siapa yang tahu berapa korban? Banyak. Ya saya juga tahu banyak. 1.500 orang imigran dari Inggris Raya, British ke Amerika Serikat kelelep. Hanya beberapa orang selamat. Dan udah tahu filmnya ya, Titanic. Ada yang tahu berapa korban di 20 tahun yang lalu? Saya tadi baru, banyak juga. Saya tadi baru ngeliat di WA, saya dapat berita apa dikirimin 2.606 orang mati dalam peristiwa itu di WTC. 2.606 orang, 125 orang di Pentagon. Gedung Delta itu juga ditabrak juga. Dan 4 pesawat Boeing 757 apa 757 ya, 4 kru sama seluruh penumpang tewas. Jumlah korban seluruhnya 2.997 dari 77 negara. Dan saat ini saya mengucapkan turut berduka cita bagi para penonton di Amerika Serikat yang sedang online saat ini. Saya mengucapkan turut berduka cita 20 tahun yang lalu. May God bless all the citizens of US abundantly. In Jesus' name, amen. Bukan, kayak belum khotbah. Oke, mana yang bisa ya? Ini saya grogi sebenarnya. Oke. Salah. Balik. Gimana sih? Kok nggak ada nih? Oh ya udah deh. Ada yang tahu nih siapa? Fendi. Bukan. Loh ini matinya gimana lagi? Nih. Ada salah satu tokoh Alkitab di kitab
Ibrani yang disebut pahlawan iman? Siapa? Firman Tuhan katakan yang mati waktu dia mati dia bunuh lebih banyak orang dibanding waktu hidupnya. Siapa? Simpson. Betul. Ini Delila. Dan balik ya, tadi bilang ini Simpson lagi. Ini Delila. Wah, salah. Oke, next kita akan berbicara mengenai Simpson, kesalahan versus pelajaran berharga. Kalau yang dilihat di Padang, belum, tak dulu. Sabar, kita beli sabar. Kalau yang ikut grup WA, saya udah bilang apa? Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Pun ada yang perhatiin ternyata. Kita akan pelajari 4 kesalahan fatal yang dilakukan Simpson pada masanya. Oke, next. Nah, selama ini kita menganggap bahwa rahasia kekuatan Simpson ada di rambutnya. Next. Ya, next lagi. Benarkah demikian? Benarkah? Tunggu. Benarkah rahasia kekuatan Simpson ada di rambutnya? Siapa yang bilang benar? Siapa yang bilang salah? Nah, ini yang katakan netral apa ya? Kalau netral dan sih oke, ini netral beneran ini. Lanjut. Ya kayak wah, ketahuan nih suka nonton versi Betawi yang gue Depok nih main. Fakta ini sangat-sangat menyenangkan. Next. Ya, next. Fakta ini sangat-sangat menyenangkan. Aduh, kenapa ini? Oke, terus. Rahasia kekuatan Simpson ternyata bukan di rambutnya. Bukan di rambutnya. Rambut itu hanya alasan yang ditunggu. Hanya alasan Tuhan untuk memuji. Coba bayangin. Adam waktu itu dikasih tahu apa? Jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Padahal ada satu lagi loh. Ada yang tahu pohon apa? Kehidupan kekal, pohon kekekalan. Nah, itu sebenarnya buat apa? Buat muji. Karena manusia diciptakan bukan seperti malaikat. Malaikat diciptakan itu seperti robot. Lu harus nurut. Kalau nggak nurut, game over. Tapi manusia tidak. Manusia diciptakan menurut gambar kepala dan diciptakan dengan kehendak bebas. Yuk, next. Nah, kita akan belajar sedikit Simpson. Ini tulisan Ibraninya, ada bahasa Tiberiasnya juga, ada bahasa Arabnya ternyata Samson. Atau bahasa Inggrisnya Samson. Jadi kalau kita sebut Simpson, kita sebut Samson, boleh. Adalah hakim ketiga dan terakhir dalam zaman anak-anak Israel kuno. Itu di saya screenshotnya agak ini. Nah, oke, terus arti nama Simpson apa? Artinya pria matahari. Nama ini bermakna bahwa dirinya menebarkan cahaya dan perkasa atau dia yang melayani Tuhan. Ingat ya, mestinya dia melayani Tuhan. Kenapa saya tampil ini? Next. Nah, inilah Delila. Sama ini kita cuma tahu Simpson pasangannya Delila. Arti namanya itu kalau bahasa bulenya Delilah. Simpson and Delilah. Artinya yang lemah, disingkirkan atau miskin. Dari kata akar kata dal yang berarti lemah atau miskin. Ada ayamnya yang mendukung gerak. Next. Ya, terus. Nah, Hakim-Hakim 16 ayat 5. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu. Apalagi itu? Sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia dan untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Ini Filistinnya ada raja-rajanya, nggak cuma satu, rajanya banyak. Coba ini, satu orang 1.100 uang perak. Kalau 10 orang berapa? Nah, 11.000. Kalau 100 orang, ya udah banyak deh pokoknya. Jadi dia itu diperalat karena uang. Terus. Ayo terus. Yuk, terus. 4 kesalahan fatal yang dilakukan Simpson. Oke, terus. Tambah seru nih. Yuk terus. Tidak pernah serius. Ayatnya ada. Terus.
Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Stop, tahan dulu. Nah, seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Kelemahannya Simpson satu, dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan iblis memakai kelemahan ini untuk menghancurkan kekuatannya kelak nanti di ayat-ayat berikutnya. Dia tidak dapat menahan hawa nafsunya. Bayangin, dia lihat perempuan sundal langsung dihampiri. Dia ke rumah bordil, langsung dia hampiri. Kalau dulu apa? Ke Kalijodo ketemu itu langsung. Puji Tuhan, Kalijodonya udah jadi Kapetra. Puji Tuhan. Oke, terus ayat keduanya. Nah, ini agak ini nih. Ketika ayat 2-nya, ketika diberitahukan pada orang-orang Gaza, Simpson telah datang sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman. Itu di pintu gerbang kota. Ingat ya, catat pintu gerbang kota, bukan pintu gerbang gereja kita, ya, pintu gerbang kota. Catat. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa. Karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Next, ketiga. Pokoknya ayat sekarang di sini deh semua. Nah, ayat ketiga, tetapi Simpson tidur di situ, maksudnya di rumah bordil, sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnya semuanya, beserta palangnya diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Tahan di sini, ya, tim multimedia tahan sini. Bayangin, ini bukan daun pintu gereja. Itu coba kita bayangin. Ini dipegang kedua daun pintu gerbang kota. Kalau kita lihat di film-film Hollywood, itu kalau film-film perang, itu gerbang kotanya bukan gerbang kota kayak gerbang gereja, enggak. Itu terbuat dari besi, dari baja, dari lubang. Itu nggak bisa dikotak-atik, saudara. Ini sama Simpson enak diangkat beneran. Terus bukan cuma diangkat doang, sampai paku buminya diangkat, saudara. Itu kekuatan, aduh, saya nggak bisa bayangin ke saya baca ini. Waduh, ini kekuatan segede apa ini ya? Pintu gerbang kota, saudara. Saudara, ada yang bisa tuh dalam pintu gereja diangkat? Pasti domain awal tuh nanti. Ganti. Ini dalam pintu gerbang kota diangkat. Terus kapan lagi? Ditaruh di bahu. Terus apa dibilang diangkatnya ke puncak gunung. Saya pengen tanya sama siapa yang ganteng sih dia? Oh, Revi. Saya pengen nanya, Revi, kalau kamu ngangkat beras tuh yang di deponia dari lantai 1 ke sini, kira-kira tenaganya lebih banyak apa lebih dikit? Lebih banyak ya. Ini bayangin, yang diangkat bukannya beras 100 kilo. Ini bertonton diangkat ke puncak gunung, dia naik dari dasar ke atas. Cobain kekuatan macam apa coba? Kalau bukan roh Tuhan. Bayangin sampai ke puncak gunung. Tapi masalahnya, next. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Tanda langit. Kalau Avenger waktu itu ada perjanjian lama, kira-kira Simpson masuk gak? Masuk gak kira-kira? Lewat katanya. Wih, mantap lewat. Thomas, kira-kira masuk gak? Avenger, kalau perjanjian lama udah ada Avenger, Simpson masuk gak? Siapa lagi tuh? Itu siapa sih? Dustin, masuk gak kira-kira? Masuk. Mungkin dia pemimpinnya. Bukan Kapten Amerika yang pemimpinnya, mungkin Simpson yang pemimpinnya. Bayangin tuh, aduh. Saya pas ngeliat, buset, ini kekuatan segede apa ini? Ini mah segede gaban 2 kalah, tapi next. Ini masalahnya. Next. Ayo terus. Nah, ini masalahnya. Dia cuma pamer kekuatan. Padahal kekuatan dari Tuhan itu sebenarnya ditujukan untuk tadi apa? Melayani Tuhan, membebaskan Israel dari bangsa Filistin, tapi dia malah melawan, dia malah dagelan. Itu berlambang karena dia nggak serius.
Dia cuma pamer kekuatan. Ih, lu kekuatan gua, lu mau bunuh gua. Nih, lu bunuh gua nih. Dalam pintu aja bisa gua angkat, tapi baru lu. Nah, di saat Simpson harusnya serius, dia malah melawan. Nah, ayat tadi juga apa? Dia ada di Gaza. Tahukah saudara, Gaza yang disebut di perjanjian lama ini zaman Simpson itu sama dengan Gaza sekarang, jalur Gaza. Coba bayangin, kalau Simpson kerain pasukan, kira-kira tuh orang-orang dimusnahin nggak? Kira-kira tuh orang-orang Filistin yang ngejajah, kira-kira habis nggak? Kalau Simpson mau serius, dia kerain pasukan, habis. Tapi dia nggak melakukan. Kesalahan fatal. Harusnya dia serius, dia malah melawan. Dagelan. Next. Nah, terus. Nah, pesan apa yang ada di sini? Bangunlah di atas dasar kekuatan kita. Apa kekuatan kita? Ezra main musik, kembangkan. Itu dasarnya. Contohnya saya blogger, YouTuber, kembangin terus. Apalagi pelayanan, sekolah minggu. Kalau kamu punya kekuatan untuk kembangkan, bangunlah di atas dasar kekuatan kita. Tapi ingat, dan tutup atau tambahlah kelemahan kita. Hati-hati. Kenapa? Next. Iblis akan menggunakan kelemahan kita untuk menghancurkan kekuatan kita jika kita tidak menutup atau menambal kelemahan kita. Saudara, jangan main-main. Setiap orang punya kelemahan masing-masing. Simpson punya kelemahan apa? Gak bisa tahan hawa nafsu. Melihat perempuan sudah langsung dihampiri. Itu kelemahan dia. Dan kelemahan itu dipakai oleh iblis untuk menghancurkan nanti kekuatannya. Di ayat berikutnya. Apa kelemahan kita? Selagi Tuhan masih kasih kesempatan, tambal, tutup. Engkau punya masalah dengan apa? Masalah dengan yang kayak Simpson? Minta Tuhan untuk bebaskan. Karena hanya Tuhan yang sanggup membebaskan. Amin. Apa kelemahanmu? Bawa kepada Tuhan. Oke? Terus? Nah, ini dia berikutnya. Hidup menurut perasaan atau mood. Pernah nggak ketemu orang yang kalau orang bilang mood-moodan? Ya kalau dia lagi demen, dia dilakukan. Kalau dia lagi nggak demen, dia udah males. Sering ya ketemu orang seperti itu ya. Nah, ayatnya ada. Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu Simpson jatuh cinta pada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Nah, dia gampang terbawa perasaan atau alias apa? Baper. Betul. Kalau anak muda lebih paham nih, baper. Hidupnya tergantung oleh mood. Kebenarannya adalah hidup kita bukan tergantung dari perasaan kita. Hidup kita bukan tergantung dari apa yang terjadi. Hidup kita tergantung dari apa yang firman Tuhan katakan mengenai kita. Amin. Oke, terus. Nah, ini pelajaran berharga lagi. Bakat bagus gak? Bakat bagus ya? Potensi bagus gak? Tuhan kasih kita talenta loh masing-masing. Tetapi kebenarannya adalah bakat gak pernah bisa menyelesaikan tugas. Terus potensi gak pernah bisa menyempurnakan sebuah karunia. Terus apa yang bisa? Hanya disiplin tinggi dalam mengolah bakat dan potensi yang bisa menyelesaikan tugas dan menyempurnakan sebuah karunia. Bakat oke, potensi oke. Seperti laksana begini, pisau kalau nggak diasah kira-kira apa? Karatan, tumpul. Baik firman Tuhan katakan besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan kesamanya. Hanya disiplin tinggi. Kalau punya bakat, kau punya potensi, nggak diasah. Kira-kira tumpul kan nantinya? Oh tumpul. Makanya yang punya satu talenta akhirnya dibilang apa? Hamba yang jahat, hamba yang males. Tuhan mau kita punya disiplin tinggi. Talenta harus dikembangkan. Setiap orang punya talenta masing-masing. Kembangkan. Karena hanya disiplin tinggi dalam mengolah bakat dan potensi yang bisa menyelesaikan tugas dan menyempurnakan sebuah karunia. Next. Nah, ini
Tiga, merasa kuat dan menganggap remeh musuh-musuhnya. Nah, ayat berikutnya, next. Hakim-Hakim 16 ayat 13, berkatalah Delilah pada Simpson, sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat nikah. Jawabnya kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh rambut jariku bersama-sama dengan lungsi, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan jadi seperti orang lain manapun juga. Ini dia katakan ketiga kali. Pertama juga ngomong seperti ini, tapi bukan rambut. Ntar ada di berikut di ayat sebelumnya ada. Ini yang ketiga kali. Nah, mana ini? Nah, apa ini? Rambut. Nah, dia udah mulai nyerempet. Waktu itu mamanya bilang kepada dia apa? Kamu nggak boleh kena pisau cukur rambutmu, karena Allah udah bilang kamu kekuatannya tuh di rambutnya. Cuma itu sebenarnya kekuatan bukan di rambutnya. Ini cuma menguji aja Simpson. Nah, tapi dia mulai nyerempet. Nah, pelajaran apa? Ayo belajar. Next. Bukan yang tadi benar ayatnya. Nah, Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Merasa diri kuat, itulah kecongkakan. Engkau pikir engkau kuat, engkau pikir engkau pandai, engkau pikir engkau bisa segalanya. Kecongkakan mendahului kehancuran. Sampai kau mulai berpikir seperti itu, itulah awal kehancuranmu. Ketika kau mulai tinggi hati, itulah kejatuhanmu. Next. Haleluya. Kejatuhan dimulai ketika kita menganggap diri kita paling kuat, paling pintar, paling bisa segalanya. Dan satu lagi, mulai nyerempet ke arah dosa. Yang anak muda, pacaran jangan nyerempet ya. Ketawa, ada ternyata, ada yang nyadar ternyata. Anak-anak muda, jangan nyerempet saudara. Jangan nyerempet ke dosa. Yusuf aja sekelas Yusuf, waktu digodain sama Tante Poti, dia ngapain? Cabut, lari. Itu kerasnya Yusuf. Kita kerasnya apa? Lihat nanti nyampe dosa, matanya udah begini. Tapi ngintip. Jangan ya. Firman Tuhan katakan apa di Kidung Agung? Mengapa engkau membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Jangan nyerempet. Hati. Dosa sudah mulai berdiri di depan pintu, firman Tuhan katakan. Itu waktu itu Kain mau bunuh Habil. Tuhan udah kasih tahu. Dosa sudah berkuat, dosa sudah berdiri di depan pintu. Kamu harus berkuasa atas dosa. Jangan nyerempet. Ini anak muda nih, darahnya masih muda. Nyerempet. Hati-hati, anak-anak muda. Kamu pertaruhkan pelayananmu. Bayangin, kau bukan yang pertaruhkan dirimu, kamu pertaruhkan pelayananmu. Engkau belajar, biasa nggak kalah. Ternyata nyerempet. Udah pelayanan gagal, malu pula. Baru di mana muka kau? Waduh. Jangan ya. Saya harapkan kita hidup kudus di depan Tuhan. Jangan nyerempet. Nah, jangan juga merasa diri kita paling kuat. Merasa kita hebat, merasa kita pinter. Ini Simpson nih. Dia ngeremehin lawan-lawannya. Bayangin, remehin. Dia ketiga kali nih, ini yang ketiga. Next. Ini yang ketiga nih. Nah, kenal nih siapa? Ini bukan bakso yang di depan ya, bukan ya? Ini namanya Lee Jung Fan, atau yang biasa kita kenal dengan Lee Xiaolong, atau yang kita kenal dengan Bruce Lee, salah satu muridnya Yip Man, salah satu idola saya juga. Nah, dia ngomong apa? Empty your cup so that it may be filled. Yang kedua adalah become devoid to gain totality. Yang artinya, ada yang tahu artinya?
supaya dapat diisi. Jangan merasa diri kita paling pintar. Kosongkan cangkirmu supaya kau bisa menerima ilmu yang baru. Ilmu itu berkembang loh. Tuh, Pak Andisan amin tuh, dia sering ikut seminar motivasi, pasti dia tahu itu. Nah, become devoid to gain totality artinya jadilah hampa untuk memperoleh keseluruhan. Di dalam dunia KO atau persilatan dikenal dengan istilah kosong isi kosong. Itu salah satu jurus terkenal. Kalau dalam bahasa komputer 001 110 itu bahasa mesin. Yang artinya saya juga nggak tahu kalau bahasa mesin. Maklum saya udah lupa bahasa komputer. Tapi intinya adalah terus buat upgrade dirimu berkembang. Kosong isi. Ayo, kosong isi kosong. Jadilah kosong jadilah hampa supaya memperoleh keseluruhan. Di upgrade, jangan merasa diri paling pintar. Karena di atas langit masih ada. Ya apa? Kata lagi. Di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Ini Simpson udah kejebak nih. Dia ngeremahin kekuatan lawan. Next. Nah, yang keempat, tidak menjaga hati di dalam firman Tuhan. Ini sangat fatal banget. Dia nggak jaga hati. Ayo ayatnya. Ini seru di sini. Nah, berkatalah perempuan itu, ayat Hakim-Hakim 6:15. Berkata perempuan itu padanya, bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta padamu, padahal hatimu tidak tertuju padaku. Waduh, ini bujuk rayu wanita nih, hati-hati. Sekarang telah 3 kali kau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Nah, 16 ini poin kesalahan utamanya. 16 terus. Come on. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Aduh, ini nih. Enggak juga sih. Karena saya udah kuat. Kalau perlu saya mau jadi single forever sih sebenarnya. Nah, ini mana nih? Sampai salah. Oh iya benar. Nah, tidak dapat lagi menahan hati. Bayangin. Hai wanita, ketahuilah, kekuatanmu itu adalah rayuan, kelemahan rebutan. Itu bisa menjadi kekuatanmu, tapi itu bisa menjadi kelemahan bagi kaum pria seperti kami. Gue bangga ya. Tapi tenang kaum pria, tenang. Saya ada ayat untuk membackup juga. Tenang aja. Nah, tidak dapat menahan hati. Bayangin, akhirnya rahasianya dikasih tahu. Padahal tuh udah kasih rahasia untuk dijaga. Cuma gara-gara rayuan ceweknya ngerengek-rengek, ceweknya ngambek, akhirnya dikasih tahu, iya sayang, sebenarnya mamaku itu nazir Allah, dulu mamaku pernah bilang ini, blablabla. Saat dia ngomong, roh Tuhan udah ninggalin dia. Ada ayatnya. Ketika itu dia bilang, dia pikir dia bakal kuat, tapi dia nggak tahu kalau roh Tuhan udah dikasih dia. Akhirnya dia ditangkap. Ayo terus ayat ini nih. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Terus. Nah ini yang terkenal. Tahu ini ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dia nggak jaga hati, saudara, nggak jaga HP, udah dia nggak serius. Nah, tadi apa? Yang pertama apa? Kesalahan fatalnya apa? Dia nggak pernah serius. Nah, yang kedua, dia hidup berperasaan, mut-mutan. Nah, yang ketiga tadi adalah dia ngeremehin lawan-lawannya, dia merasa diri dia paling pintar, paling kuat, paling segalanya. Ada tuh lagu apa? Lagunya Sherina, tau kan ya? Dia pikir dia yang paling kuat. Tau gak lagu itu? Wah, jangan-jangan cuma saya doang. Ya udah deh, ketahuan umur saya berapa? Sedih saya. Bus. Nah, tadi kemana nih? Oke, next. Nah, ini yang keempat adalah tidak menjaga hati dalam firman Tuhan. Nah, lihat. 4 kesalahan ini menjatuhkan dia.
Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan kerjaannya di penjara ialah menggiling. Oh, what a wasted potential thing. Betapa potensi yang terbuang sia-sia. Oh my God, oh my goodness. Karirnya turun drastis dari jenderal jadi kuli. Tadinya dia jenderal, dicungkil matanya, nggak bisa melihat dua-duanya. Akhirnya kerjanya jadi kuli. What a wasted potential thing. Potensi terbuang sia-sia. Padahal kekuatan dia kalau dipakai dengan serius, dia bisa bebasin tuh bangsa Israel dari Filistin. Tapi sekarang boro-boro bisa bebasin bangsa Israel. Dia aja udah dibutain matanya. Kerjaannya adalah ngegiling. Dari jenderal jadi kacung. Tuh akibat dosa. Yang tadi kita anak aja, kita berbuat dosa, jadi akhirnya hamba dosa. Jangan main-main. Hidup di dalam Tuhan jangan main-main. Nah, terus. Nah, ini dia. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Rambutnya udah tumbuh ya. Tapi dia kekuatannya timbul nggak? Enggak kan? Dia tetap jadi apa? Tetap jadi kacung. Next. Apa pesannya ini? Kekuatan supranatural dari Allah di tentunya ya, bukan dari yang lain. Tidak secara otomatis muncul kembali meskipun rambut Simpson telah tumbuh kembali. Munculnya kapan? Nah, terus kita lihat ayat 25. Ketika hati mereka yang gembira, berkata mereka, panggillah. Ini maksudnya dia lagi ada pertemuan, kan dia dipanggilkan untuk melawak. Nah ini, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu dia melawak depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Terus, nah berkata Simpson pada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Ingat ya, dia udah matanya udah buta ya. Dia cuma bisa meraba-raba. Oke. Terus ayat 27-nya. Nah, adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada berapa? Kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Terus di saat Simpson disuruh melawak, dia malah serius. Dan ini jelas. Saat Simpson serius, ini bahaya. Ketika dia serius, dia bersungguh-sungguh dengan Tuhan, bahaya bagi orang Filistin. Kenapa? Ketika dia serius dengan Tuhan, Tuhan munculkan lagi kekuatannya. Terus tadi disuruh serius dia apa tadi? Disuruh serius dia lawan. Sekarang disuruh melawak dia serius. Bahaya nih bagi Filistin. Orang Filistin merasa diri dia kuat. Nah ini kuncinya. 3 pelajaran berharga dari hidup Simpson. Ini apa yang pertama? Dalam bergantung dengan Tuhan terletak kekuatan kita. Ada ayatnya. Terus yuhu. Berserulah Simpson dalam Tuhan. Hakim-Hakim 16:8. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya padaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja aku balaskan kedua mataku ini pada orang Filistin. Dia berseru lagi pada Tuhan. Dia ingat, dia sadar dia berdosa, dia minta ampun sama Tuhan. Dia mohon, Tuhan kali ini aja. Dalam bergantung pada Tuhan. Ada firman Tuhan terkenal bilang apa? Dalam tinggal tenang terletak. Ada yang apa? Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Tapi ini dalam bergantung pada Tuhan terletak kekuatan sesungguhnya. Oke, terus jangan merasa kuat karena apa yang telah kita capai. Bayangin, orang Filistin udah merasa diri dia kuat. Simpson musuhnya ditangkap, diri dia kuat, bersorak-sorai. Dia lupa dia lupa Simpson udah serius. Bayangin udah serius, bahaya. Dia lupa Simpson udah serius, bahaya. Karena dia serius, Tuhan beserta dia. Main-main dia sama Simpson. Terus main-main dia sama Simpson. Dalam memulai awal sedini mungkin terletak banyak waktu.
Terus. Oke. Hakim-hakim 16:29. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dan dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Nah, ini ayat yang intinya. Terus. Ya, terus. Nah, berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama dengan orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Saya ini dulu, biarlah kiranya aku mati bersama-sama. Kenapa dia ngomong ini? Dia udah gak ada waktu lagi. Makanya dia bilang, biar deh gue mati untuk Tuhan. Tetapi kita mau mulai lebih awal. Dalam mulai lebih awal kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan pakailah kehidupanku. Apalagi yang masih muda, apalagi yang masih unyung-unyung kayak begini. Tuhan pakailah masa mudaku untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Jadi kalau mau mulai, jangan terakhir kalau bisa. Tuhan kasih awal, ya awal, lakukan. Ada yang tahu Simpson jadi hakim berapa tahun? Simpson jadi hakim berapa tahun? Memerintah Israel berapa tahun? Nah, siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang ngomong 20? Benar, 20 years. 20 years he reigns Israel as a judge. 20 tahun dia memerintah sebagai hakim. Tapi lihat, sepanjang hidupnya dia sia-siain. Akhirnya dia baru jadi benar-benar jadi hakim. Nah, terus. Nah, yang ketiga, dalam memulai awal sedini mungkin kita dapat berkata, pakailah kehidupanku ini Tuhan. Jadi kalau mulai dari awal ya, jangan kasih yang sisa. Udah sakit-sakitan, udah lauwe, udah tinggal nafasnya Senin Kemis. Ya Tuhan, aku mau deh kerja buat Tuhan. Kemana aja lu? Dulu disuruh layanan, entar Tuhan, saya masih belum punya pacar. Tuhan kasih pacar. Ya Tuhan, kapan mau pelayanan? Ya saya lagi sibuk. Udah kawin, punya anak. Udah sakit-sakitan, udah sengklek. Ya udah Tuhan, saya mau itu. Yang datang adalah malaikat. Malaikat mau dengan sebentar lagi. Masih untung dikasih ampun, sebatas minta ampun. Dalam memulai awal sedini mungkin kita dapat berkata, pakailah kehidupan Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir. Dia kalau terakhir matanya pada seger. Dalam Tuhan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Nah, ini yang tadi nih ya, lagi membukukan. Nah, lakar rumah itu. Nah, yang kita baca sama-sama ya, yang di garis sini. 1, 2, 3. Yang mati dibunuhnya lebih banyak. Thanks God. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang waktu hidupnya. Apa maknanya? Next. Ya. Tuhan masih ada karya baru. Jika kita mau membuka lembaran baru bersama Roh Kudus. Segelap apapun kehidupan kalian, sekacau apapun kehidupan kalian, jangan pernah menyerah. Tuhan penulis hidupmu aja belum pernah menyerah. If God, your writer of your life, doesn't give up within your life. Jika Tuhan penulis hidupmu belum menyerah dalam dirimu, kenapa kamu mau menyerah? Kenapa kamu mau bunuh diri? Kenapa kamu mengakhiri hidupmu? Tuhan aja belum menyerah. Separah apapun dosamu, segelap apapun kehidupanmu, ingat, Tuhan masih mau berkarya dalam hidupmu. Tuhan masih belum selesai menulis hidupmu. Kenapa kamu menyerah? Jangan pernah menyerah. Ada kan yang ini ya? Siapa yang nyanyi? Rian The Massive ya? Ya, soalnya saya tahu Rian The Massive ya, karena saya pikir banyakkan dia sih. Judulnya apa? Jangan menyerah. Orang dunia aja tahu jangan menyerah. Masa kita anak Tuhan mau menyerah? Tuhan masih ada karya baru. Lihat, yang mati dibunuh pada waktu matinya jauh lebih banyak. Jika plan A tidak berhasil, masih ada plan B,
Ambil pada kecil masih ada melenceng. Terus Tuhan masih berikan kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau di sini yang mau bunuh diri, yang udah bilang Tuhan udah nyerah hidupmu, woi, woi, Tuhan masih belum selesai, woi. Tuhan masih belum selesai hidupmu. Tuhan masih ada karya baru. Jadi kita membuka lembaran baru sama Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya, mau nggak kau bersalah? Mau nggak kau bersalah? Ingat, Tuhan belum pernah menyerah. If God as your writer of your life doesn't give up yet within your life, mengapa kau menyerah? Jadi ingat, tidak ada kata menyerah. Tuhan masih ada karya baru. Segelap apapun kehidupanmu, sekacau apapun kehidupanmu, Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa. Oke, terus ini masih ada berapa slide terakhir nih. Nah, sesudah itu datanglah sama saudara. Ini udah mati ya, kita ini udah innalillahi ya. Nah, sesudah itu datanglah sama saudaranya. Nah, kita baca di sini. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel berapa lama? 20 years. Oke, good. For 20 years, he reigns Israel as a judge. 20 tahun dia memerintah Israel. Apa maknanya? Slide 2 terakhir. Oke. Simpson memerintah sebagai hakim atas bangsa Israel selama 20 tahun. Namun dia benar-benar jadi hakim atas bangsa Israel di detik-detik terakhir kehidupannya. Bayangin, 20 tahun dia jadi hakim, dia baru membunuh orang, benar-benar serius, detik-detik terakhir. Itu pun dia dalam keadaan matanya sudah tidak ada, tapi mata rohani terbuka. Dia kasih kekuatan sama Tuhan. Mungkin hidupmu sedang berada di ujung tanduk, jangan khawatir. Tuhan ada di ujung tanduk itu, dan Tuhan sanggup merubah ujung tanduk itu menjadi berkat berlimpahan. Amin. Haleluya. Nah, siapa yang mau lihat kuburannya? Terus, belum. Ini adalah kuburan Simpson. Ini ada di hutan Sorek. Ini berdasarkan Wikipedia. Ini kuburannya udah dipugar, diperbarui oleh pemerintah Israel. Inilah kuburan Simpson. Dan mari kita bangkit diri, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Biar tim musik bisa bangkit diri, bisa naik ke panggung. Sebenarnya saya nggak mau nyanyi sih, cuma siapin aja biar ada kerjaannya di musik. Haleluya. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang nggak fasih Tuhan, hanya menyampaikan apa yang hamba-Mu ketahui, apa yang hamba-Mu dapat dari perenungan firman yang hamba-Mu lakukan Tuhan, apa yang telah hamba-Mu pelajari Tuhan. Bapak, kami nggak mau seperti Simpson Tuhan. Kami mau belajar untuk memulai lebih awal Tuhan. Karena kami sadar dalam memulai lebih awal terdapat banyak waktu Tuhan. Kami nggak mau merasa diri kami lebih kuat Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Karena dalam tinggal percaya, dalam tinggal dan mengandalkan Engkau, itulah kekuatan kami Tuhan. Ketika kami lemah, kuasa-Mu menjadi sempurna dalam diri kami Tuhan. Tuhan, kami nggak mau berjalan menurut perasaan kami Tuhan. Tapi kami mau berjalan menurut apa yang Kau katakan tentang kami Tuhan. Dan firman berkata, Engkau telah jadikan kami anak-Mu. Kau telah tebus kami, Kau telah jadikan kami berharga. Bahkan firman berkata kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Jika ada saudara-saudara kami Tuhan mengalami hidup yang mungkin gelap Tuhan. Hidupmu bermasalah Tuhan, hidupnya bermasalah Tuhan. Mungkin serasa di ujung tanduk Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau penulis hidup kami belum selesai Tuhan.
menulis hidup kami Tuhan. Kami mau menyerah Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau beri kekuatan kami untuk kami dan menyerah Tuhan. Let you learn us God, so that we may not give up within our life. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau masih mau berkarya dalam diri kami Tuhan, dan Kau masih mau berfirman Tuhan. Sekalipun Tuhan, apa yang Kamu sampaikan ini jauh dari sempurna, tapi kami percaya Roh Kudus Kau mau berbicara per pribadi, memberikan jawaban kebutuhan pribadi per pribadi Tuhan. Karena Engkau sanggup Tuhan, Engkau mampu Tuhan. Thank you Tuhan. Biarlah urapan-Mu mengalir Tuhan, berbicara hati ke hati Tuhan. Biarlah Engkau berbicara dengan bahasa hati Tuhan, bahasa surga-Mu dari hati ke hati Tuhan, menyadarkan mereka Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan mengisahkan mereka Tuhan, dan beri kekuatan baru untuk mereka bisa menyerah dalam kehidupan ini Tuhan. Thank you God. Hamba mau selesai dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan bersyukur. Dan yang percaya katakan amin. Oke, saya serahkan pada yang akan melanjutkan.